Ya, selamat datang di Alvisca tutorial CAD. Nah, di sini kita kembali lagi untuk berlatih menggambar atau mendesain, terutama desain 3D yang menggunakan software SolidWorks. Nah, untuk latihan kali ini kita akan belajar membuat desain seperti ini ya. Membuat desain seperti ini yang namanya adalah brush step. Oke. Nah, untuk kali ini kita amati terlebih dahulu dari gambarnya dulu. Nah, di sini kita lihat bahwa ada 3 pandangan. Dan ada satu lagi, ini adalah isometrik. Nah, tetapi kita fokus dulu pada ketiga pandangan ini. Nah, kalau kita lihat, kita tentukan dulu yang mana kita harus menentukan pandangan depannya. Nah, untuk pandangan depan kali ini sudah sangat jelas, yaitu adalah bagian di sini ya. Untuk area ini merupakan pandangan depannya. Kenapa? Karena terdapat informasi yang paling banyak. Nah, setelah kita tahu yang mana pandangan depannya, kemudian adalah kita melakukan analisis dulu, analisis proses untuk menggambarnya atau mendesain. Nah, untuk caranya di sini akan ada beberapa cara. Nah, untuk cara yang pertama nanti bisa mulai dari menggambar bentuk seperti ini ya, mengikuti yang hitam ini. Bisa U seperti ini, ada garisnya ini, kemudian diekstrud sampai dengan kedalamannya, ketebalannya adalah ini ya, 70. Atau bisa juga menggambar setengahnya saja, setengahnya. Nah, atau bisa juga mulai dari menggambar yang sebelah sini, cuma permukaan bawahnya dulu, kemudian diekstrud ke sana. Nah, itu bisa juga. Di sini ada beberapa cara, tetapi kita akan coba menggunakan cara yang menurut saya yang mudah. Nah, di sini saya akan menggunakan caranya mulai dari men-sketch yang ada di sebelah sini, bisa ya, sebelah sini, kemudian kita extrude ya. Oke, kita coba dulu. Kita buka di SolidWorks-nya, kita klik new, kemudian pilih path dan klik OK. Nah, di sini jangan sampai lupa kita tentukan dulu satuannya. Nah, di sini ya, satuannya ini kita cek terlebih dahulu. Kita cek posisinya harus di mmgs. Nah, kenapa? Karena pada gambar ini, pada job sheet ini, keterangan di sini adalah menunjukkan bahwa gambarnya ini adalah milimeter. Nah, jadi kita harus mengubahnya pada mmgs ini ya. Nah, kemudian di sini karena kita mulai dari yang bawah ini, nah caranya ini kita akan sketch bentuk yang ini dulu. Set gini ya. Jadi kita bentuk seperti ini dengan ukurannya di sini ada 32, panjang total 70, yang atas adalah 48, dan yang sebelah kiri adalah sebelah kanan ini ya, ada 13. Oke, kita mulai dari untuk plan-nya ini bebas ya. Di sini saya akan memulai dari plan ini, right plane ya, right plane. Kemudian akan saya sketch seperti ini ya. Nih ya, kita menggunakan line, ini klik line, kemudian dari titik origin. Kenapa harus di sini ya? Karena ini adalah titik nolnya. Jadi diusahakan untuk menggambar permulaannya itu berada di titik origin. Nah, sketch seperti ini.
Dan ini kita sketnya tanpa ukuran terlebih dahulu. Nah, kemudian baru diberikan ukuran. Nah, untuk panjangnya adalah 70. Kemudian untuk tingginya ini adalah 32 dan di sini adalah 13. Nah, kemudian di sebelah sini adalah 48. Nah, selanjutnya kita extrude. Nah, extrude-nya sepanjang 102. Pilih feature, kemudian extrude boss ya. Nah, di sini posisinya agak kebalik ya. Nah, ini nggak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak masalah. Walaupun terbalik tidak apa-apa. Di sini kita tuliskan 102. Oke. Nah, kemudian saya ingin membuat plane-nya ini berada di tengah. Nah, kenapa saya ubah di posisi tengah? Karena kalau kita amati di sini ada segitiga ini ya, Pythagoras ya, segitiga Pythagoras ini. Nah, ya nanti kan akan di cut extrude dan lebih baiknya posisinya ini ada di tengah untuk plane-nya. Nah, apalagi di sini ada tanda seperti ini, nah, garis sumbu. Nah, garis sumbu ini bisa menjadi acuan untuk plane di tengah. Nah, kita ubah ke mid plane. Nah, oke, sudah ada di tengah, kemudian kita centang. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, ini saya putar begini biar sesuai. Nah, kemudian kita mulai sketch lagi. Nah, kita mulai sketchnya yang dari, kita bisa mulai dari yang belakang sendiri bisa, atau dari depan di sini juga bisa. Nah, kita akan mulai yang depan ini dulu ya. Bentuk seperti ini sejajar. Nah, untuk jaraknya ada 32 dan 58. Kemudian tingginya adalah 75. Ya, oke. Untuk caranya sebagai berikut. Kita mulai pilih plane di sini saja. Pilih sketch, kemudian kita Ctrl 8 atau normal tool. Lalu kita pilih corner rectangle. Nah, ini langsung saya pakainya mulai dari yang sini saja. Ini ya. Nah, ini tadi ke klik ya. Terus kemudian di sini saya pilih center line. Fungsinya ini untuk mencerminkan. Nanti di sini akan saya cerminkan ke sini. Nah, di sini saya akan menunjukkan kelebihan dari penggunaan center line. Di sini kita bisa memberikan ukuran dengan jaraknya nanti bisa langsung ke dua sisi. Nah, itu caranya misalkan di sini dengan di sini. Nah, tadi kan adalah 32 ya. Nah, kalau kita geserkan sebelah kiri dari garis sumbu, maka panjangnya akan setengahnya, atau bisa dikatakan adalah radius ya. Tetapi ini tidak radius, ini hanya asumsikan saja sebagai radius. Nah, kemudian kalau kita geserkan sebelah kanannya dari garis sumbu, maka akan berubah menjadi diameter atau diasumsikan sebagai diameter gitu ya. Nah, jadi kita geser sebelah kanan, intinya melewati garis sumbu di sini ya. Kursornya harus melewati garis sumbu. Nah, maka akan berubah menjadi diameter. Nah, ini kita klik. Kemudian kita berikan ukuran. Nah, di sini adalah 32 dan 58. 32. Kemudian di sini, nah, kalau kita amati di kursor tersebut itu kan ada huruf D. Nah, huruf D itu menunjukkan bahwa untuk perintah selanjutnya itu hanya klik garisnya saja dan itu akan langsung menunjukkan diameter atau ukuran dua kalinya ya. Jadi saya langsung klik di sini garisnya dan akan saya tarik ke atas. Nah, di sini walaupun saya tarik sebelah kiri dari garis sumbu, dia akan tetap diameter. Kenapa? Karena dia sudah tersistem dari pengeklikan awalnya tadi. Nah, jadi ini tinggal langsung diklik lagi, kemudian dikasihkan ukuran 58. Nah, selanjutnya untuk tingginya ini ada tinggi total, di sini ada 75. Jadi karena di sini masih kondisinya adalah D, kalau kita klik garis di sini, maka akan muncul derajat. Nah,
Tetapi kalau kita klik garis bendanya ini, maka dia akan berubah lagi menjadi panjangnya atau tingginya. Jadi kan ada 75 ya, oke, 75. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita mirror. Di sini saya akan langsung blok. Nah, saya blok full gini. Kemudian pilih cerminnya. Kemudian dicentang. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita extrude brush. Kemudian pilih blend menjadi ke up to surface. Kenapa? Karena akan keseluruhan di sini. Nah, atau bisa juga kalian pilih drop all. Nah, bisa juga drop all. Saya pilih up to surface saja. Saya pilih permukaan di sini. Nah, kemudian di sini ada merge. Merge ini fungsinya untuk menyatukan ya. Untuk menyatukan menjadi dari kalau tidak kita satukan maka akan ada 3 benda. Tetapi kalau kita satukan maka akan menjadi satu benda. Nah, misalkan nih ini merge-nya tidak saya centang ya. Kemudian hasilnya akan seperti ini. Nah, ini. Di sini kalau kita amati ada garis menunjukkan ini ya, garis biru ini yang melewati ini. Nah, itu menunjukkan bahwa benda di sini, benda yang ini dengan yang ini itu tidak menyatu, tidak menjadi satu ya. Nah, tapi kalau misalkan ini kita edit lagi, nah kemudian kita match, kita centang, match ya kan. Nah, dan kalau kita klik di permukaan ini, nah maka birunya akan berbeda. Nah, tadi kan full sampai ke sana. Nah, di sini tidak, tetapi mengikuti dari bentuk benda yang di sini. Nah, untuk langkah berikutnya, nah kemudian kita akan sketch yang sebelah belakangnya. Nah, yang ini ya. Kita sketch yang belakang. Nanti tinggal tarik garis dan akan jadi ya. Nah, caranya tinggal pilih plane di sini, kemudian sketch, lalu Ctrl 8, dan selanjutnya pilih line, lalu mulai dari titik di sini, klik di sini, lalu lurus terus sampai ke sini. Nah, dan di sini juga, kemudian ditutup sampai ke sini. Nah, oke. Nah, langkah selanjutnya tinggal di extrude brush. Nah, untuk kedalamannya atau ketebalannya itu adalah 13 ini ya, 13. Kita kasihkan ketebalan 13. Nah, di sini kita amati. Nah, ini extrude-nya kemana? Nah, oh ternyata kebalik. Nah, berarti kita balikkan lagi. Nah, di sini ya. Kita centang. Nah, langkah berikutnya kita tinggal buat Pitagorasnya tadi segitiganya. Nah, itu ada di tengah. Caranya kita cari plane-nya di tengah. Nah, fungsinya dari make plane yang ini, nah itu adalah ini fungsinya. Jadi yang di post extrude pertama, kalau kita edit feature dan kita amati di sini kan adalah make plane. Nah, fungsinya adalah untuk mirror sebenarnya. Jadi tidak perlu membuat plane baru lagi. Jadi plane yang ada di tengah-tengah kita cari ya. Nah, ini sudah ketemu yang dari tengah-tengah. Tengah-tengah itu maksudnya tengah-tengah dari permukaan sini ke permukaan sini. Nah, itu akan ada plane di tengahnya. Kalau semisalkan tidak ada nih plane-nya yang tengah kok nggak ada gitu kan. Nah, itu tinggal buat saja. Nah, cara buat plane baru di tengah gimana? Nah, caranya kita pilih reference geometry, pilih plane. Nah, kemudian di sini first reference. Nah, itu kita pilih permukaan di sini, kemudian langsung ke permukaan yang ujungnya. Maka akan terbentuk permukaan plane di tengah-tengah ini. Nah, kemudian kita centang. Nah, ini adalah plane tengah-tengah. Plane yang ada di tengah. Nah, ini bisa menjadi acuan untuk mirror atau untuk sketch-nya. Nah, tapi
berhubung saya ada right plane-nya ini di tengah, nah jadi untuk plane yang satu yang baru dibuat ini kita hapus saja ya. Oke, kita pilih right plane, kemudian sketch, lalu Ctrl 8. Nah, sini kan nggak kelihatan nih, ya kan, tidak kelihatan. Ini tidak masalah, tidak apa-apa. Kita amati saja di sini. Nah, di sini ada garis bayang-bayang. Nah, itu berulannya dari ketebalan 13 di sini sampai 13 di sini. Nah, jadi kita tinggal mengikuti garis tersebut saja. Caranya tinggal klik line, pilih di ujung sini, kemudian ujung di sini, lalu kita tutup dengan mengikuti ini ya. Kita cari dulu, kita geserkan ke sini. Nah, maka akan ada garis putus-putus biru. Nah, ini kita klik, kemudian kita klikkan ke atas. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, kemudian tinggal di extrude. Nah, di sini kita pilih ke up to surface ya. Up to surface, pilih permukaan di sini. Nah, selanjutnya pilih direction tool, up to surface juga ke permukaan ini. Nah, ini kalau memakai up to surface. Tapi kalau misalkan mau memakai mid plane, nah ini lebih mudah lagi juga, sama sebenarnya ya. Di sini tinggal mengasihkan angka ketebalannya sampai permukaan sini atau melebihi dari permukaan ini. Nah, itu adalah 32 atau lebih dari 32 dan kurang dari 58 ya. Misalkan saya kasihkan ukuran 32 ya. Nah, 32 ini pas sampai permukaan di sini. Nah, ini kita match, kita satukan ya. Kemudian kita centang dan sudah jadi. Ya. Sangat mudah kan? Nah, di sini ada, kalau kita lihat di sini ada 4 perintah. Nah, ini sebenarnya bisa disimpelkan lagi. Nah, itu tergantung dari pengembangannya kita masing-masing ya. Oke, mungkin itu saja dari latihan kali ini. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Nah, berikut ini ya adalah latihannya. Oke, terima kasih.